Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam renungan Kristen. Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, memahami firman-Mu dalam hidup kami, bahkan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini yaitu menebus waktu. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Artinya bahwa kita hidup dalam konteks waktu, dan pada akhirnya waktu akan berakhir. Apa maksudnya? Maksudnya waktu yang kita miliki untuk beraktivitas itu pasti akan selesai dan pasti akan berakhir. Waktu yang kita jalani untuk hidup juga pasti akan berakhir. Artinya waktu itu terbatas, saudara. Atau waktu itu memiliki batas. Waktu yang terbatas ini seharusnya membuat manusia sadar bahwa semua atau segala sesuatu akan berakhir. Dan apa yang seharusnya diperbuat untuk mengisi waktu yang memiliki batas akhir ini? Kita sebagai manusia, kita harus menyadari apa yang akan kita perbuat ketika kita mengerti, memahami, dan tahu bahwa waktu itu akan berakhir. Nah saudara, ada 3 tipe orang Kristen yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, tipe orang Kristen yang belum bertobat, yang masih hidup di dalam dosa. Artinya saudara yang ada dalam tipe ini, saudara harus bertobat. Kemudian tipe yang kedua, tipe orang Kristen yaitu yang sudah bertobat, tetapi sudah puas hanya dengan pertobatannya. Sudah bertobat ya sudah, selesai. Karena itu saudara, hidup tidak pernah menghasilkan buah. Hanya mengambil langkah pertobatan, tetapi buah pertobatan tidak nampak di dalam hidupnya. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tipe ini, jangan puas hanya dengan pertobatanmu, tetapi isilah hidupmu dengan hal-hal yang membangun spiritualmu. Nah saudara, sehingga ketika kita mengisi hal-hal dengan membangun spiritual kita, maka akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah tipe orang Kristen yang sudah bertobat dan mengisi pertobatannya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab di dalam pertobatannya dan menghasilkan buah di sana. Nah saudara saya yang ada dalam tipe ini, tetaplah setia dalam melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, dalam tipe orang Kristen apapun kita, firman Tuhan berkata pada saat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Making the best use of your time, because the times are evil. Nah saudara, artinya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Dikatakan this is an opportunity for the people who lives in this world. Ini merupakan satu kesempatan saudara bagi kita, di mana kita hidup di dalam dunia ini, atau kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini artinya kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, tidak mempergunakan dengan sembarang menurut keyakinan kita. Nah saudara, istilah mempergunakan waktu di sini memiliki arti menebus waktu. Dalam tema kita pada hari ini, sekali lagi, istilah mempergunakan waktu yang tercatat dalam Alkitab dikatakan menebus waktu, atau tebuslah waktu yang ada. Redeeming the time, saudara. Karena saudara, mengapa Alkitab mencatat dan menasihati kita untuk menebus waktu yang ada? Karena Tuhan mau kita hidup menurut jalannya. Nah saudara, karena itu sebelum kita bertobat, kehidupan kita diisi oleh hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi setelah kita bertobat, kita menebus waktu kita dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dahulu sebelum kita bertobat,
Ya, waktu kita diisi oleh hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan dosa menguasai kita, saudara. Persinahan, percabulan, hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita bertobat, dikatakan tebuslah waktu yang jahat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, menebus waktu yang jahat itu dengan kebaikan. Dengan aktivitas yang membangun spiritualmu. Karena itu saudara, dikatakan hiduplah kembali jam-jam doamu. Kembangkan pengetahuan dan pemahamanmu tentang firman Tuhan. Pemahaman tentang pengenalan akan Tuhan. Dengan mendengar dan membaca firman Tuhan. Kemudian implementasikan kasihmu terhadap sesamamu. Ini artinya saudara, kita sedang menebus setiap waktu kita yang dahulu sebelum kita bertobat melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi setelah pertobatanmu, dikatakan oleh Alkitab, tebuslah waktu-waktu yang ada. Berjalanlah dalam rencana Tuhan, taatilah perintahnya, setialah mengikutnya. Pergunakanlah waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita, atau tebuslah waktu yang ada. Dikatakan karena hari ini adalah hari yang jahat. Dan biarlah Tuhan selalu mendapati kita setia kepadanya. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu saudara, pergunakanlah waktumu, redeeming the time, sehingga Tuhan melihat kita dan Tuhan memandang kita dari atas. Dan dia mendapati kita, dikatakan selalu setia. Dia mendapati kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia mendapati kita setia kepadanya. Karena apa? Karena pertobatanmu itulah yang membawa kita saudara untuk kita menebus setiap waktu kita. Kita menyadari dahulu kita menyakiti hati Tuhan. Kita menyadari dahulu kita menyakiti perasaan Tuhan. Tetapi saudara, hal-hal yang jahat yang kita lakukan dahulu, setelah kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan, kita melakukan hal-hal yang membangun spiritualitas kita. Untuk apa? Untuk selalu melayani Tuhan, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya kita menebus waktu yang ada. Karena apa? Dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang membawa kita untuk kita jauh dari Tuhan. Tetapi terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Pergunakanlah waktumu, redeeming the time, tebuslah waktu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengampuni, membebaskan kami dari kehidupan kami yang jahat sebelum kami bertobat. Kami melakukan hal-hal, mengisi waktu-waktu kami dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi setelah kami bertobat, kami menyadari hidup kami, dan kami mau mengisi hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami, mampukan kami untuk kami menebus waktu-waktu kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.